bahwa gereja kita GSJS BSD itu tiba-tiba diambil orang. Padahal yang ngerintis Dr. Andrew. Ini yang pakai jas jangan ada yang ngamuk loh ya. Ini ngamuk bahaya, kalau sih jago karate. Tenang Pak, tenang. Didoakan kan setiap hari, termasuk Eswara pembangunan. Ngeri juga. Ya, ngeri. Dan sayangnya saudara James, suaminya Lisa, itu hari ini dilantik jadi gembalanya di sana. Saya diberitahu. Saya nyesel, nggak kebayang. Tahu James ya, yang rambutnya tebel itu, tahu ya? Nggak tahu? Istrinya yang pujian Lisa, hari ini dilantik jadi wakil gembala di sana. Aduh, saya bilang gila ini, nggak kepikir gue ini. Kok bisa kayak begini? Nggak apa-apa, biarin. Teladan Iskak, apa itu? Ngalah. Bener, ini banyak di belakang kita, Pak, kita perang. Oh jangan. Gereja jangan, kok orang bingung, mari gereja ini, mari gereja ini, kok saya GSJS, jangan. Tidak ada perperangan. Damai, Tuhan pembela kita. Walaupun itu sebenarnya sakit. Karena yang ngerintis saya dan Bu Lani, saya serahkan Andrew dan Jessica. Tiba-tiba hilang jemaat 500 dan Eswara yang didoakan. Itu saya minta ya, Elisa mana? Mulai hari stop, nggak usah doakan pembangunan ini. Ya, karena udah keluar dan diambil dengan cara yang sangat licik dan kita ini seperti kecolongan. Karena kita bukan pikiran jahat, pikiran kita, saya bilang, saya dan keluarga ini benar-benar pendeta asli loh. Ini nggak punya loh pikiran sampai kecolongan terus, kecolongan. Karena kita murni gitu loh. Oke, saya stop, saya nggak akan lanjutkan itu. Iskak, setelah Iskak siapa? Yakub ini. Hari ini Jumat tanggal 25 Oktober 2004. Kami selaku kuasa hukum dari Bapak Budi Sukandi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2004 ingin memberikan tanggapan atau respon terhadap beberapa pernyataan yang pernah diberikan oleh Bapak Pendeta Gohong Lim atau Samuel Gunawan selaku gembala di gereja GSJS Surabaya yang pernah disampaikan di dalam YouTube pada tanggal 29 September 2024 terkait dengan tuduhan GSJS BSD dan pembangunan Ispara direbut melalui persekongkolan jahat. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gereja yang sedang pecah kongsi, teman-teman. Sedang ribut, sedang berantem. Memperebutkan aset dan juga jemaat.
Jadi yang diperebutkan adalah domba-domba dan tentu saja gedung gerejanya. Gedung gereja, teman-teman, karena mahal. Di dalam gereja itu ada sound system, ada kursi, ada proyektor, ada barang-barang yang nilainya tentu saja tidak bisa kita anggap remeh ya. Nilainya itu lebih mahal daripada rumah kalian lah. Ya, rumah kalian nih, lebih mahal itu gerejanya. Apalagi ada domba-domba yang subur, yang sehat. Karena gereja ini terletak di BSD. Bagi orang Jakarta, dan mungkin sebagian yang luar kota, pasti tahu lah. Kalau kita bicara komplek BSD, Bumi Pongdam, itu adalah komplek elit, teman-teman. Karena kompleknya elit, gerejanya elit, dan tentu saja jemaatnya elit. Dan ini sedang jadi bahan rebutan. Sedang jadi bahan dari perseteruan dua orang pendeta. Yaitu pendeta siapa? Samuel Gunawan sebagai perwakilan resmi dari Sinode GSJS. Gereja 1 jam saja. 1 jam saja gitu ya. Ini salah satu gereja yang terkenal. Gereja yang sedang naik daun. Di mana gereja ini sering mengundang artis-artis, tokoh-tokoh besar untuk kesaksian, sehingga memang ini gereja yang paling hits sepanjang 2023 sampai 2024. Gereja dengan pertumbuhan paling kencang pertumbuhannya, persennya paling tinggi kenaikannya. Dan itu lantaran ya, memang tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, pendeta terkenal. Contohnya ya Michael Gunawan, teman-teman. Ya, salah satu pendeta yang terkenal ini adalah Michael Gunawan, dan ini adalah yang sedang ribut, yaitu Samuel Gunawan. Ya, masih saudara nampaknya. Di mana pendeta Samuel Gunawan ini ribut dengan pendeta Budi Sugandi. Siapa itu pendeta Budi Sugandi? Ya, nanti kalian akan dengar lebih lengkap, tetapi saya kasih tahu dulu. Ya, saya kasih tahu bahwa pendeta Budi Sugandi ini adalah salah satu pendeta yang diangkat oleh pendeta Samuel Gunawan untuk mengembalakan domba-domba di gereja GSJS BSD. Kalau kita lihat kronologisnya, ini menurut pandangan saya, memang gedung ini milik pendeta Budi. Jadi memang pendeta Budi inilah yang keluar modal. Pendeta Budi Sugandi yang keluar modal, dia yang merintis, dia yang urus gereja GSJS BSD, cabang yang di BSD. Pakai izin Sinode GSJS. Terus setelah besar dan terjadi konflik, mungkin nggak cocok setoran, pendeta Budi memutuskan keluar. Nggak mau lagi pakai izin gereja GSJS. Nah, biasa teman-teman, kayak contoh kalian ngambil franchise. Setelah 2-3 tahun, atau setelah kontak franchise-nya habis, kalian pikir, rugi nih, kalau mau perpanjang franchise bayar duit mahal. Nggak mau lagi lah, saya nggak mau ambil franchise lagi. Saya ngambil merek sendiri saja, saya buat merek sendiri, atau ikut franchise yang lain, yang lebih murah, yang lebih terjangkau. Itulah yang membuat terjadi konflik. Dari versi pendeta Samuel Gunawan, dia merasa bahwa GSJS BSD itu milik dia. Karena kan orang taunya GSJS BSD. Orang nggak tahu bahwa pemilik aslinya ini bukan dia. Ini adalah milik Budi Sugandi. Cuman dia pinjam bendera. Nah, seperti itu kronologisnya, teman-teman. Terjadilah konflik mereka, bahkan sudah sampai di meja hukum jadinya. Konfliknya ini dibawa ke ranah hukum, apalagi setelah pendeta Samuel Gunawan, di setiap khotbah-khotbah gereja GSJS, dia menyinggung. Dia menyamakan pendeta Budi sebagai perampok, pembegal, ya, membegal gerejanya. Dan di sini, kalian harus tahu, teman-teman, bahwa hal seperti ini memang biasa terjadi. Ya, misalnya saya nih, punya ruko. Saya punya ruko, misalnya saya pakai label gereja terbang-terbang, GTT. Saya minta sama Sinode GTT, boleh nggak saya tunduk kepada kalian, saya pinjam bendera kalian untuk mendirikan gereja. Setelah 2 tahun, saya hitung-hitungan. Rugi nih, kalau setiap bulan bayar setoran ke GTT. Rugi kan gitu, bayar setoran. Udahlah, saya buka sendiri gereja. Saya mau punya sendiri. Saya dirikan sendiri Sinode. Jadi saya mohon izin Sinode sendiri, supaya semua bisa saya telan. Kan begitu, biar bisa telan sendiri semua. Ternyata nggak diizinkan sama GTT ini. GTT ini marah. Dia mengatakan bahwa saya pengkhianat. Dia umumkan
di gereja-gereja bahwa saya membegal. Padahal memang punya saya yang investasi tempat, saya yang ngerintis gitu. Saya cuma pinjam nama kok. Cuma pinjam nama. Nah, seperti itu teman-teman. Kita dengarkan dulu ya bagaimana mereka bertarung. Nah, ini cukup seru teman-teman. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kita dengarkan versi klarifikasi dari pihak Budi Sugandinya. Bahwa gereja kita, GSJS BSD, itu tiba-tiba diambil orang. Padahal yang ngerintis Dr. Andrew. Ini yang pakai jas jangan ada yang ngamuk loh ya. Ini ngamuk bahaya, kalau si jago karate. Tenang Pak, tenang. Didoakan kan setiap hari, termasuk Eswara pembangunan. Ngeri juga. Ya, ngeri. Dan sayangnya saudara James, suaminya Lisa, itu hari ini dilantik jadi gembalanya di sana. Saya diberitahu. Saya nyesel, nggak kebayang. Tahu James ya, yang rambutnya tebel itu, tahu ya? Nggak tahu? Istrinya yang pujian Lisa, hari ini dilantik jadi wakil gembala di sana. Aduh, saya bilang gila ini, nggak kepikir gue ini. Kok bisa kayak begini? Nggak apa-apa, biarin. Teladan Iskak, apa itu? Ngalah. Bener, ini banyak di belakang kita, Pak, kita perang. Oh jangan. Gereja jangan, kok orang bingung, mari gereja ini, mari gereja ini, kok saya GSJS, jangan. Tidak ada perperangan. Damai, Tuhan pembela kita. Walaupun itu sebenarnya sakit. Karena yang ngerintis saya dan Bu Lani, saya serahkan Andrew dan Jessica. Tiba-tiba hilang jemaat 500 dan Eswara yang didoakan. Itu saya minta ya, Elisa mana? Mulai hari stop, nggak usah doakan pembangunan ini. Ya, karena udah keluar dan diambil dengan cara yang sangat licik dan kita ini seperti kecolongan. Karena kita bukan pikiran jahat, pikiran kita, saya bilang, saya dan keluarga ini benar-benar pendeta asli loh. Ini nggak punya loh pikiran sampai kecolongan terus. Kecolongan. Karena kita murni gitu loh. Oke, saya stop, saya nggak akan lanjutkan itu. Iskak, setelah Iskak siapa? Ya, Yakub ini. Hari ini Jumat tanggal 25 Oktober 2004, kami selaku kuasa hukum dari Bapak Budi Sukandi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2004 ingin memberikan tanggapan atau respon terhadap beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Bohong Lim atau Samuel Gunawan selaku gembala di gereja GSJS Surabaya yang pernah disampaikan di dalam YouTube pada tanggal 29 September 2024 terkait dengan tuduhan GSJS PSD dan pembangunan Ispara direbut melalui persekongkolan jahat, di mana narasi yang disampaikan tersebut sangat merugikan klien kami, mengingat klien kami selaku gembala di GSJS PSD yang memiliki kepentingan untuk menjaga martabat daripada gereja tersebut. Nah, untuk memberikan beberapa klarifikasi dalam hal ini, Pak Budi Sukandi sama kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah daripada berdirinya gereja GSJS PSD. Nah, mungkin Bapak Budi Sukandi. Ketemu kemarin, tapi saya tahu dia seorang pengusaha yang hatinya hati pendeta. Tepuk tangan. Banyak pendeta hatinya itu yang berbahaya. Akhirnya Yesus, bisnis gereja, Pak Budi Sukandi akan dipakai Tuhan mendukung GSJS. Jadi gembala di GSJS BSD Bumi Serpong. Kemarin dengan Ibu saya ditunjukkan dan doakan untuk rencana rooftop. Ku percaya akan tiada yang mustahil. Oh Tuhan, segala perkara dapat Kau lakukan. Amin. Dan tanganmu tersedia. Saya boleh undang Ibu Budi Sukandi. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk tim dari Laupung saya
yang sudah hadir pada hari ini. Ya, saya sedikit mau menceritakan tentang kronologis saya masuknya di GSJS, khususnya yang ada di GSJS Jakarta, yang cabangnya ada di BSD. Pada bulan Oktober, saya ada berkunjung ke GSJS, tepatnya di MOI, di mana waktu saya berkunjung di jam ibadah hari Minggu, saya diminta oleh Pastor Andrew untuk pimpin doa minggu depannya. Saya menjelaskan bahwa saya pejabat di gereja saya dan saya terima kasih, ya, tapi saya belum siap. Singkat waktu, beberapa minggu saya hadir lagi, di mana di sana ada pendeta Go Hong Lim, MBA STH, yang sebutan familiarnya dipanggil pendeta Samuel Gunawan, papa dari Andrew Gunawan. Di dalam ibadah itu saya dipanggil untuk naik ke mimbar, di mana memang satu hari sebelumnya saya dapat informasi dari Andrew Gunawan, anak dari Pak Samuel Gunawan, papanya datang. Ya, karena saya sering lihat di YouTube saat itu, sehingga saya bilang, bagaimana kalau saya menjemputnya? Lalu beliau mengizinkan, Pastor Samuel juga mengizinkan, saya menjemputnya. Ya, besokannya saya ke gereja di MOI, tanpa diduga oleh saya dan istri, kami dipanggil ke atas mimbar, lalu didoakan dan dideklarasikan bahwa kami akan jadi gembala GSJS BSD. Ya, terus terang saat itu sangat kaget, ya, dan ya saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan saya sebagai pekerjaan yang lebih besar pada bulan Oktober itu. Lalu tidak lama kemudian saya juga membicarakan itu kepada gereja lama saya, ada ladang baru untuk memenangkan jiwa. Ya, saya minta dukungannya, saya minta supportnya, saya minta doanya. Ya, gereja saya sangat senang karena ini pekerjaan Tuhan, tubuh Kristus. Ya, tepatnya di bulan November, saya dan keluarga Gunawan, yaitu Pastor Go Hong Lim, MBA STH, yang dipanggil dengan pendeta Samuel Gunawan, dan istri Lani Gunawan, Michael Gunawan dan istri, Andrew Gunawan dan istri, dan Timothy Gunawan bersama saya Budi Sukandi dan Pastor Jenny itu ditabiskan jadi pendeta di gereja Bethel Tabernacle, tepatnya di bulan November 2023. Ini suratnya, ini surat pentabisannya. Yang sebelumnya di tahun 2018 saya menjabat di Gereja Bethel Indonesia sebagai pendeta juga. Lalu di 2023 bulan November saya bersama-sama dengan keluarga Gunawan masuk ke sinode Gereja Bethel Tabernacle. Jadi tepatnya November 2023 GSJS resmi yang ada di Jakarta, di BSD, di GSJS Tunjungan Plaza, GSJS Pakuan Mall, masuk sinode, yaitu sinode Gereja Bethel Tabernacle. Waktu perjalanan semua baik, kita punya semangat melayani, karena itu tujuan utama kami. Saya, istri, anak-anak bersemangat melayani.
Ya, kebetulan kami ditunjuk oleh Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel untuk menggembalakan di GSJS BSD. Karena kami waktu itu tidak ada berpikiran yang tidak baik, karena kami selalu berpositive thinking kepada semua orang. Ya, kami menjalani dengan sukacita, dengan semangat melayani, ya, bersama dengan Pastor Andrew Gunawan, ya, di mana waktu itu saya selalu mensupport pelayanan dari Pastor Andrew Gunawan, baik yang ada di Jakarta, persisnya di MOI, GSJS MOI, GSJS Fluid, dan juga tentunya di GSJS BSD bersama-sama saya. Waktu berjalan dengan kepercayaan dari Majelis Pimpinan Pusat saya sebagai gembala, tapi saya tidak pernah mendeklarasikan. Saya selalu mempromosikan Pastor Andrew Gunawan karena beliau masih sangat muda. Saya lihat mereka punya kesempatan lebih baik, jadi saya hanya menghantarkan sampai gereja BSD bertumbuh pesat nantinya. Waktu berjalan sampai ibadah 3 kali, tepatnya di bulan Agustus, Pastor Andrew men-chat di grup GSJS BSD dengan suatu pernyataan. Terakhir bunyinya adalah GSJS BSD bukan punya Pastor Andrew atau pastor siapapun juga. Nah, di situ sangat kaget Pastor Andrew bisa bikin statement seperti itu. Lalu di beberapa hari kemudian ada lagi statement Pastor Andrew bahwa pembangunan di Kisvara tidak akan dilanjutkan karena beliau di isi chatnya bilang mereka itu semua pembangkang. Ya, lalu ide buruk, jadi membangun gereja ide buruk. Aduh, terus terang saat itu saya menangis. Membangun rumah Tuhan itu dibilang ide buruk. Lalu juga dibilang investasi bodong. Itu jujur saya nangis karena saya tidak mengira itu statement yang seorang pendeta yang kita baru dilantik sama-sama warga Gunawan di bulan November 2023. Pastor Andrew membuat chat seperti itu ke salah satu staf. Setelah saya mengetahui seperti itu, saya pengen minta klarifikasi kepada Pastor Andrew. Kenapa kok bisa ada statement seperti ini? Saya berulang kali melalui sekumnya yang untuk bikin appointment sampai 4 kali. Yang ada adalah Pastor Andrew bilang, lebay, begitu aja minta diklarifikasi. Terus terang pernyataan itu tambah menyakitkan saya, kok tiba-tiba bisa berubah drastis seperti ini. Dimana terakhir dari sekumnya memaksa Pastor Andrew menyatakan Pastor Andrew ketemulah Pak Budi kayaknya marah lu. Pastor Andrew chat seperti itu ya, karena Pak Budi kan cobalah ya sedikit dihargai karena Pak Budi udah korban tenaga, korban pikiran, waktu, warga ibu semua melayani, ya kan? Ya, sampai demikian, sekumnya bilang tidak ada lo jarang sekeluarga sampai melayani begitu untuk gereja. Ya, coba ditemui. Tapi yang disampaikan saat itu adalah Pastor Andrew bilang, udah suruh dia keluar aja, jangan diges-ges lagi. Ya, pernyataan itu yang terus terang sangat menyakitkan saya dan istri. Waktu itu penyampaian di rumah saya kumnya hadir dengan istrinya menyampaikan dengan gerak body language
seperti yang Pastor Andrew sampaikan di sekumnya, istri saya terus terang sangat sedih, dia tidak tidur. Ya, akhirnya besokannya karena kita lihat deadlock, tidak bisa bertemu, istri saya membuat surat dengan persetujuan saya meminta istri saya konsepkan undangan terbuka. Ya, undangan terbuka untuk kita bisa ketemu bersama dengan Pastor Andrew, Pastor Michael Gunawan, Pastor Samuel Gunawan. Karena terus terang saya juga sebelum kejadian ini saya juga ada mengirim chat Pastor Andrew ke Pastor Samuel Gunawan sebagai papanya, yang mana tadinya saya berharap papanya bisa memfasilitakan, kok kenapa ya kamu bisa chat seperti ini ya, tapi tidak ada. Terus saya sampai diusir dari BSD, yang saya terus terang secara manusia saya lemah ya, kok saya bisa diusir, sampai saya bilang apa sih yang dirugikan dari saya. Jadi sehingga pertemuan tanggal 20 September itu atas permintaan Pak Michael Gunawan, saya ada chatnya, kita bertemu, kita bicarakan, dan berulang-ulang, ada videonya full. Kalau mau minta saya bisa mengirimkannya atau menunjukkannya. Kita sama-sama rekam, baik dari pihak pelayan BSD maupun dari keluarga Pastor Andrew Gunawan. Ya, ada Lani Gunawan, ada Michael Gunawan, dan istri-istri yang dilihat, disaksikan, dan dihadiri dari Majelis Pimpinan Pusat Sinode Gereja Bethel Tabernakel, dari ketua umumnya dan sekumnya. Nah, itu hadir. Pastor Andrew berulang-ulang kali meminta maaf, termasuk Ibu Lani Gunawan sebagai mamanya meminta maaf, Pastor Michael Gunawan sebagai kokohnya meminta maaf. Ya, terus terang pertemuan itu ada karena Pastor Michael Gunawan. Jadi saya sangat juga merespek kepada Pastor Michael Gunawan yang membuat pertemuan itu, sehingga di situ saya juga dan istri dan teman-teman pelayan kita sudah memaafkan Pastor Andrew yang berkali-kali meminta maaf ke kita. Lalu kita tutup dengan baik, yang dihadiri oleh sekali lagi Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel. Kita sudah clear, tapi setelah itu tanggal 29 September itu jujur saya hasil dari pertemuan adalah kita sepakat gereja yang di BSD itu diserahkan kepada saya, Budi Sukandi, dan tim ya, yang kita bentuk namanya tim pengembalaan ya, oleh Pastor Michael Gunawan yang mewakili dari keluarga Gunawan. Lalu untuk Isfara itu juga diserahkan untuk dilanjutkan oleh Budi Sukandi. Michael Gunawan bilang pasti Pak Budi bisa melanjutkan, dan di tengah minggunya Pak Budi gak bisa sewakan, jadi diserahkan kepada saya dari Pastor Michael Gunawan yang mewakili keluarga Gunawan yang sebelumnya ada brief untuk mengkomunikasikan kelanjutan dari BSD. Singkat cerita, itu semua udah clear, sudah done. Lalu Pastor Andrew juga membuat notulen rapatnya. Saya ada notulen rapatnya yang Pastor Andrew buat sepihak, yang menyatakan bahwa BSD diserahkan kepada Budi Sukandi dan tim pengembalaan. Isfara suratnya beberapa hari kemudian dibuat, isinya dibatalkan oleh
kesepakatan keluarga Gunawan. Jadi tidak jadi diserahkan oleh saya, tapi dibatalkan dari keluarga Gunawan untuk iswara. Ya, itu saya terima. Lalu tanggal 29 September itu bagaikan petir yang menyambar. Saya sangat terkaget-kaget di mana pendeta dari Go Hong Lim MBA STH yang panggilannya dipanggil pendeta Samuel Gunawan itu hampir di setiap jam ibadah, tepatnya di GSJS Tunjungan Plaza, menyatakan bahwa GSJS BSD diambil dengan cara yang licik, dengan ada persekongkolan dengan Pastor James A. Martinus, termasuk juga isfara. Ada Andrew sudah membayarnya, tapi diambil oleh saya dan teman-teman di BSD. Itu sangat menyedihkan buat kami, karena tidak demikian kami diserahkan dengan tim gembala dengan mengganti nama, nggak boleh GSJS lagi, dan itu disepakati oleh saya juga karena memang GSJS ada standarisasinya. Kita sepakat untuk ganti nama. Ya, terus terang sekali lagi dalam hal ini saya sangat menghormati Pastor Michael Gunawan, karena waktu itu dalam pertemuan juga sudah memfasilitasi dengan baik. Pastor Michael Gunawan berulang-ulang kali bilang, saya akan mensupport BSD, ya, karena saya hamba Tuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Saya sangat respect, tapi kenapa tanggal 29 saya kayak dihantam petir, menyatakan saya mengambil dengan cara yang licik, ya, kecolongan, isfara, Pastor Andrew sudah bayar juga diambil. Lalu kami membuat surat untuk minta klarifikasi. Ternyata juga dari majelis pimpinan pusat yang hadir waktu itu, ketua umumnya dan sekretaris umumnya dari gereja Bethel Tabernacle. Lalu tanggal 6 Oktober Pastor Samuel Gunawan mengklarifikasi bahwa menarik semua apa yang disampaikan di tanggal 29 September itu semua salah karena emosi. Ya. Di jam 7 malam. Lalu dari Sinode Gereja Bethel Tabernacle teguran keras di mana untuk tidak mengulangi lagi hal-hal untuk mencemarkan nama baik orang, sehingga ya terus terang saat itu saya sangat dirugikan dan tim dari teman-teman yang ada di BSD. Lalu tepatnya setelah itu saya juga menunjuk law firm saya untuk memberikan surat klarifikasi, karena audien yang disampaikan jam 7 malam itu tidak mewakili semua ibadah, karena pada tanggal 29 September hampir di setiap ibadah itu disampaikan berita fitnah tentang saya dan teman-teman di BSD. Ya, lalu ada surat dari law firm saya, surat pertama tidak diindahkan, lalu surat kedua dibuat lagi, ya, somasinya, ya, baru dibuat statement tanggal 20 Oktober, tepatnya hari Minggu, ada di beberapa jam ibadah yang mengklarifikasi, mencabut pernyataan 29 September bahwa ya sekali lagi itu emosi, itu salah, dan mencabut klarifikasi yang tidak benar itu. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya meminta dengan sangat kepada pendeta Go Hong Lim MBA STH dengan kerendahan hati saya, juga termasuk dengan Pastor Andrew Gunawan, tolong jangan buat statement-statement yang membuat keresahan, membuat kegaduhan, sehingga orang dirugikan.
kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai pimpinan dari gereja, berikanlah berita-berita yang baik, berita-berita yang menyejukkan, berita-berita yang menjadi berkat dari orang yang mendengar atau melihatnya. Di mana kita sebagai umat Kristiani, kita diajari untuk memberitakan kasih tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya menghimbau untuk Pendeta Go Hong Lim, Pendeta Samuel Gunawan, dan Pendeta Andrew Gunawan, mari kita sama-sama sesuai dengan panggilan kita memberitakan tentang cinta kasih kebaikan Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Dari saya mungkin demikian. Harapnya itu supaya Bapak mungkin bisa kasih, tetapi saya akan membantu, saya akan melayani di sana dulu. Seperti itu Bapak Ibu, itu yang dari saya, ya, dari istri, dari Pak Sam, Pak Budi. Pak Michael, satu lagi ini nggak pernah kita pikirkan. Ya, Saya tahu. saya terus terang nggak pernah menangis. Ya, Tapi Saya ingin memberi klarifikasi. Sebenarnya sudah usang bulan lalu, Juli. Bagi saya udah lewat mestinya. Ya, tapi karena ada permintaan, siap saya melakukan hal ini. Saudara tahu, sejak September itu ada sedikit masalah di gereja Jakarta, BSD, ya, sehingga akhirnya BSD waktu 29 saya katakan itu direbut, ya, dengan cara yang curang. Saya mohon maaf, saya mencabut perkataan itu karena diminta untuk mengklarifikasi, ya. Saudara-saudaraku, saya diberitahu oleh Pastor Michael bahwa memang keputusan untuk menyerahkan gereja BSD Trembesi adalah keputusan bersama dengan rapat yang diadakan 20 September, di mana keputusannya gereja tersebut diganti nama dan mengganti gembala. Cuma saya bingung aja, gembala kok diganti? Mestinya yang perlu diganti itu rotinya, bukan imamnya. Ya udah, dan saya menarik kembali perkataan bahwa ini cara licik dan kecolongan. Oke, saya tarik. Karena memang waktu itu 29 September saya ini syok. Karena saya mendengar bahwa hari itu mestinya masih GSJS di gereja BSD, tapi udah nggak boleh datang. Pastor Andrew 2 minggu, 22 September, 29 September, tidak boleh datang dengan alasan ada yang sakit hati, nggak mau ingin lihat Pastor Andrew. Tapi hari itu udah mengumumkan gereja baru, bahkan melantik Bapak Jim menjadi wakil gembala. Itu yang saya anggap curang sebenarnya. Itu yang saya anggap cara licik. Kalau memang itu masih milik GSJS, Anda nggak boleh ngumumkan. 6 Oktober silakan, karena itu udah gereja Anda dan saya nggak ngurus. Oke, karena diminta, saya hari ini mengklarifikasi, saya cabut omongan itu. Iya, teman-teman sudah dengar ya, itu perseteruannya, di mana dari pihak GSJS itu mengungkit-ungkit. Ini yang nggak baik. Padahal kalau kita lihat ya, di gereja itu berantem biasa teman-teman, ribut biasa, tapi nggak pernah diungkit. Sudah berapa banyak gereja-gereja pecah, tapi nggak pernah pendeta-pendetanya tuh ya sampaikan di depan publik, enggak. Cukup tahu orang-orang terdekat, internal saja tahu. Tapi kalau yang ini, saya bilang pendeta Michael Gunawannya juga nggak benar. Ya, Samuel Gunawannya nggak benar. Pihak manajemen sinode GSJS nggak benar. Karena mereka bahas itu kepada jemaat. Harusnya mereka tinggal bilang, ya, mereka tinggal sampaikan bahwa mulai tanggal sekian, ya, mulai sekarang si BSD, ya, GSJS BSD di bawah pendeta Budi Sugandi sudah tidak lagi tergabung. Sudah tidak lagi tergabung. Sama kayak dulu GBI. Waktu pendeta Erastus keluar, ya mereka tinggal bilang, gereja GBI ini yang di bawah pendeta Erastus sudah tidak tergabung lagi di GBI. Kan begitu. Yesaya Pariaji juga sama. Saat keluar dari GBI, pecah dari GBI, dari pihak GBI cuma umumkan
bahwa mereka sudah tidak pakai nama GBI. Tinggal seperti itu, teman-teman. Kan namanya sistemnya kerjasama. Kan kerjasama, kenapa Anda harus marah? Nah, ini lucu juga sebenarnya pihak GSJS ya. Dan dari hasil itu, akhirnya pendeta Budi Sugandi tidak lagi pakai bendera GSJS sebagai izin, tetapi pindah ke GMS, teman-teman. Ya, jadi dia masih butuh izin, karena memang sekarang buat sinode susah, teman-teman. Ini saya kasih tahu kalian. Nggak segampang itu dirikan namanya sinode. Sudah full izinnya. Full. Di GMS sendiri, itu perpecahan sebenarnya ada. Antara mertua dan menantu. Philip Mantova dan Pak Yusuf itu pecah. Pecah sebenarnya, teman-teman. Cuman kan nggak kasih tahu keluar. Hanya orang-orang dekat yang tahu. Hanya internal yang tahu. Rekening pisah, tapi sama-sama nama yayasannya masih gabung. Sinodenya masih gabung. Karena memang dari pemerintah belum ada. Belum ada izin sinode baru. Jadi sementara seperti itu dulu. Pisah rekening saja. Kan gitu, pisah rekening saja. Kamu urus masing-masing, ya, kamu urus kamu punya, saya urus saya punya, kan gitu. Nah, biasanya bisa seperti itu, atau ya udah keluar. Dan dalam hal ini, yang Budi Sugandi ini udah keluar. Udah keluar, tapi dia nggak tahu nih. Ya, mau pakai sinode mana. Akhirnya setelah pencarian, dia menggunakan label atau bendera GMS. Jadi yang ketiban untung GMS nih. Karena yang BSD ini, ya, alias Pak Budi Sugandi, sudah mempersiapkan satu gedung baru. Saya nggak tahu gedung lamanya itu sewa, atau punya dia, ya, atau mungkin karena kapasitasnya sudah tidak memadai, jumlah jemaatnya makin banyak, kan gerejanya berkembang. BSD Tangerang ini kan daerah elit. Daerah elit, teman-teman. Dombanya domba-domba kaya. Jadi sekarang mereka mau pindah ke Esfara BSD. Ya, di gedung Esfara BSD. Itu kapasitasnya 2.000 orang, teman-teman. 2.000. Ya, kapasitasnya bisa 2.000. Nah, ini mereka sedang mau pindah, dan yang ketiban untung GMS. Nanti pakai izinnya namanya GMS BSD. Ya, jadi namanya adalah Gereja Mawar Sharon BSD Tangerang. Dan pendeta Budi Sugandi yang akan jadi gembala di sana tentunya, karena memang investasi dia nampaknya kan, berkat kerja dia. Jadi jemaatnya yang pindah kolam. Pindahnya nggak tanggung-tanggung, semua. Satu rombongan dipindahin. Mantap. Ya, mantap. Oke, kita akan dengarkan bagaimana pindahnya dari yang GSJS menjadi GMS. GMS yang dapat gedung baru. Kita dengarkan dulu. Belum hilang dari berita viral di media sosial, soal perpecahan yang terjadi di dalam tubuh gereja 1 jam saja atau GSJS. Imbar dari perpecahan ini adalah salah satu cabang mereka, yaitu GSJS BSD memisahkan diri dari GSJS atau tidak lagi di bawah manajemen GSJS yang berpusat di Pakuwon Mall Surabaya. Dampak dari pertikaian ini tidak hanya sampai di sini, tetapi gedung mewah yang sudah dipersiapkan dan sedang dibangun yang akan dipergunakan untuk GSJS BSD dengan kapasitas 2.000 kursi akhirnya berantakan. Dan gedung mewah yang berada di Esfara BSD Tangerang ini akhirnya diberikan kepada GMS atau Gereja Mawar Sharon. Perpecahan dalam gereja GSJS memberikan keuntungan bagi GMS. GSJS Pendeta Samuel Gunawan yang menyatakan jikalau gedung Esfara yang dipersiapkan untuk GSJS BSD akhirnya diberikan kepada gereja GMS. Saya diberitahu oleh Pastor Michael bahwa memang keputusan untuk menyerahkan gereja BSD Trembesi adalah keputusan bersama dengan rapat yang diadakan 20 September, di mana keputusannya gereja tersebut diganti nama dan mengganti gembala. Cuma saya bingung aja, gembala kok diganti. Mestinya yang perlu diganti itu rotinya, bukan imamnya. Ya udah. Dan saya menarik kembali perkataan bahwa ini cara licik dan kecolongan. Oke, saya tarik. Karena memang waktu itu 29 September saya ini syok. Karena saya mendengar bahwa hari itu mestinya masih GSJS di gereja BSD, tapi udah nggak boleh datang. Pastor Andrew 2 minggu, 22 September, 29 September, tidak boleh datang dengan alasan ada yang sakit hati, nggak mau ingin lihat Pastor Andrew. Tapi hari itu udah mengumumkan gereja baru.
bahkan melantik Bapak Jim menjadi wakil gembala. Itu yang saya anggap curang sebenarnya. Itu yang saya anggap cara licik. Kalau memang itu masih milik GSJS, Anda nggak boleh ngumumkan. 6 Oktober silakan, karena itu udah gereja Anda dan saya nggak ngurus. Oke, karena diminta, saya hari ini mengklarifikasi, saya cabut omongan itu. Yes, tepuk tangan ya. Puas kan? Puas kan? Yang diminta kan? Oke. Yang kedua, saya juga memberi klarifikasi bahwa lokasi di Eswara yang semestinya dibangun GSJS dengan kapasitas 2.000 jemaat tidak dilanjutkan kembali oleh GSJS, tapi diambil oleh pihak Bapak Budi Sukandi. Ya, silakan dilanjutkan. Tapi kemarin pihak Eswara telepon, kalau bukan GSJS kami tidak mau. Kami maunya hanya GSJS. Dan akibatnya sekarang Eswara diambil oleh GMS. Yang ketiga, mengenai saudara Jim yang tidak melayani lagi di GSJS Tunjungan Plaza. Statement saya waktu itu bahwa saudara James tidak boleh melayani di Manado oleh mertuanya. Ini adalah sebuah komentar dari jemaat, bukan saya sebenarnya. Saya menarik kembali. Bagaimana Sobat Viral? Perpecahan dalam sebuah gereja akan membawa keuntungan bagi gereja tetangga, entah menampung jemaatnya atau bisa juga menikmati gedungnya. Dalam persoalan GSJS ini, apakah rencana untuk memberikan kepada gereja GMS ada setelah perpecahan ini terjadi atau sejak awal sudah ada rencana demikian? Oke, seperti itu teman-teman. Dan nanti kalau gedungnya sudah beres, sudah peresmian, sudah pakai gedung baru gerejanya, kita main ke sana teman-teman. Ya, kita akan main ke GMS BSD, sekaligus meliput dan memperkenalkan kepada kalian. Oh, inilah gereja yang jadi sengketa tersebut, yang jadi bahan ribut. Dan sebenarnya saya kalau mau liput Bapak tersebut ya, alias Pak Budi Sugandi, bisa aja sih. Saya cukup dekat dengan orang-orang manajemen dari GMS ya. Dan ya kita akan ke sana teman-teman, untuk memperlihatkan inilah yang jadi bahan rebutan. Karena memang mewah. Kalau nggak mewah nggak jadi rebutan. Itu sih. Ya, karena mewah jadi bahan rebutan. Kalau nggak mewah untuk apa rebutan? Mampus itu kan gitu. Mampus itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa ya diaktifkan lonceng, didukung terus supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar para Polikardus, seputar konflik-konflik yang terjadi di dalam tubuh gereja, ya, apa yang terjadi dengan dunia diskusi lintas iman. Nah, kita akan beritakan terus. Jadi jangan ketinggalan, stay tune, dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.